Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsi Emma Olha, NIM 2019-10-2003 dari STIEI EU Paweda Yogyakarta, jurusan Manajemen Rumah Sakit, semester 3. Baik, saya akan menjelaskan peran pemasaran dalam suatu perusahaan. Sebelum kita menuju ke perannya, kita harus tahu apa itu pemasaran. Pemasaran adalah bagian penting dalam suatu perusahaan. Pemasaran adalah usaha mengantisipasi kebutuhan dan mengarahkan aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Hal ini disebabkan untuk memuaskan kebutuhan konsumen dan mencapai tujuan pemasaran. Peran pemasaran dalam suatu perusahaan. Menurut Prout and Martin, peran perusahaan dalam suatu perusahaan yang berorientasi pada pasar adalah menyediakan arah bagian perusahaan berdasarkan konsep-konsep pemasaran. Konsep-konsep pemasaran merupakan usaha yang dilakukan perusahaan dalam rangka memuaskan kebutuhan satu atau beberapa konsumen sasaran dengan suatu tingkat keuntungan. Dalam konsep pemasaran ada 3 poin penting, yaitu yang pertama, kepuasan konsumen atau pelanggan. Yang kedua, usaha yang dilakukan perusahaan. Yang ketiga, keuntungan perusahaan. Menurut Kalter, manajemen pemasaran adalah suatu proses atau tahapan dari menyusun, menentukan konsep, harga, promosi, dan distribusi dari berbagai macam ide, berbagai macam produk dan layanan untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan individu dan suatu kelompok tertentu. Menurut Kalter, kepuasan konsumen merupakan perasaan seseorang, yaitu rasa senang atau kecewa yang dihasilkan dari proses membandingkan kinerja produksi yang diperoleh dengan apa yang direncanakan. Tujuan memberikan kepuasan kepada konsumen guna menciptakan kemungkinan kegiatan interaksi ulang si konsumen dengan si perusahaan pada masa yang akan datang, sehingga perusahaan dapat memperoleh profit secara konstan. Manajemen pemasaran. Marketing management adalah aplikasi pelacak dan peninjauan sumber daya pemasaran perusahaan dan kegiatan. Ruang lingkup tergantung dari bisnis dan distribusi di mana bisnis tersebut dioperasi. Jika diamati dalam bahasa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan, memotivasi, mengkoordinasi, dan mengendalikan berbagai kegiatan dalam suatu perusahaan. Sedangkan pemasaran adalah proses memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Bukhari Alma 2004, manajemen pemasaran adalah merencanakan, pengarahan, dan pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian pemasaran. Menurut Darmansta dan Handoko, manajemen pemasaran adalah suatu kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya, berkembang dan mendapatkan laba. Proses pemasaran itu dimulai jauh sebelum barang-barang diproduksi dan tidak berakhir dengan penjualan. Selanjutnya, untuk mengefektifkan manajemen perusahaan Anda, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan basis pelanggan, meningkatkan pendapatan pelanggan dari produk dan jasa perusahaan, dan meningkatkan nilai yang dirasakan perusahaan. Manajemen pemasaran harus fokus terhadap faktor psikolog dan pemasaran. Seorang manajer pemasaran harus bertanggung jawab untuk mempengaruhi tingkat, waktu, dan komposisi permintaan pelanggan, dan berfungsi di bidang
pemasaran, perencanaan, perorganisasian, pengaraan, memotivasi, mengkoordinasi dan mengendalikan. Selanjutnya, selain visi pemasaran, manajemen pemasaran juga harus berfokus pada faktor psikologi. Maksudnya adalah Anda harus memahami keinginan dan kebutuhan konsumen, perubahan pola perilaku konsumen, dan kebiasaan lain-lain. Jika kita mempelajari tentang manajemen, orang di negeri Sakura atau Jepang, mereka menekankan para pekerja mereka sebagai modal pokok bagi perusahaan. Manajer di Jepang memberikan sistem seumur hidup bagi para pekerjanya. Dampak positif dari kebijakan tersebut adalah dapat menjamin terjadinya kontinuitas serta kekuatan pekerja dan mendorong pekerja agar dapat ikut partisipasi dalam area manajemen perusahaan. Pendekatan manajemen orang Jepang itu telah berhasil membuat status Jepang sebagai salah satu ekonomi raksasa. Hal ini diperkuat dengan laporan dari The World Development Report Bank Dunia tahun 1993. Pendapatan per kapita Jepang mencapai 26.930 US dollar per tahun. Tujuan pemasaran. Tentukan apa yang menjadi tujuan dari manajemen pemasaran Anda. Tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang sehingga pendekatan dapat lebih jelas dan harus berada pada koherensi tujuan dan saran organisasi. Yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah perencanaan. Setelah menentukan tujuan pemasaran, langkah selanjutnya adalah merencanakan bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai. Anda bisa melakukan perkiraan penjualan, program pemasaran, formulasi, dan strategi pemasaran. Yang kedua adalah organisasi. Untuk menyelenggarakan fungsi manajemen, Anda mengumpulkan dan mengordinasikan saran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana dan mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Organisasi dapat melibatkan struktur organisasi pemasaran, tugas, tanggung jawab, dan wewenang berbagai anggota organisasi pemasaran. Selanjutnya, koordinasi melibatkan koordinasi antara berbagai kegiatan seperti peramalan penjualan, perencanaan produk, pengembangan produk, transportasi, dan pengundangan, dan lain-lain. Yang berikut, ARA. Di dalam manajemen pemasaran, ARA dapat melibatkan pengembangan pasar baru, kepemimpinan perusahaan, motivasi, inspirasi, membimbing, dan pengawasan karyawan. Selanjutnya, kontrol. Kontrol mengacu pada efektivitas rencana pemasaran yang diimplementasikan. Kontrol dapat melibatkan penentuan standar, evaluasi kinerja aktual, dan adopsi langkah-langkah perbaikan. Selanjutnya, staffing. Pekerja atau karyawan perusahaan yang bagus dan disiplin akan sangat menguntungkan. Yang berikutnya, analisis dan evaluasi. Seorang manajemen pemasaran akan melibatkan analisis dan evaluasi produktivitas karyawan. Berikutnya, pentingnya manajemen pemasaran. CED melaporkan bahwa pembeli yang modern melengkapi sekitar 60% dari proses pembelian sebelumnya, melibatkan perwakilan penjualan. Pemasaran harus bertanggung jawab terhadap teknologi online perusahaan. Manajemen pemasaran juga mengembangkan strategi kepemimpinan, memimpin generasi yang efektif untuk membantu tim penjual dalam mencapai target mereka. Namun sebelum menentukan strategi, manajemen perusahaan harus meluangkan waktu untuk meneliti pasar, mengingat apa yang menjadi membantu tim penjual dalam mencapai target mereka.
Namun, sebelum menentukan strategi manajemen perusahaan harus meluangkan waktu untuk meneliti pasar, meningkat apa yang menjadi target pelanggan optimal. Apa pendekatan yang dilakukan pesaing dan bagaimana cara membedakan produk perusahaan dalam berkompetisi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan atas perhatian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.